Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami ucapkan selamat beribadah. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan diri dan pikiran kita untuk beribadah. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 3. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Hari ini kita memasuki minggu sengsara keempat. Kita mengingat kembali saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilan. Ia dihina dan dianiaya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hidup. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang diambil dan kesengsaraan kita yang dipikul. Cuma Tuhan kita tempiskan ibadah kita minggu sengsara kelima ini dengan menerima khotbah yang salah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Cuma
Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Pengakuan dosa dan perintah anugerah Allah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Pujian hanya kepadamu ya Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam perhimpunan kami ini, kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di hadapan-Mu dan kepada sesama kami. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Engkau dan mengabdi kepadamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Syukur bagi Allah atas berita anugerahnya ini. Amin. Cuma silakan duduk kembali. Muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, katakanlah Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Esa dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa, serta Anak, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab. Firman Allah yang tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13 yang berbunyi demikian. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Israel, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagi
Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan pada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang membalakan kambing dan domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan panasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk dan yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 20. Amin. Shalom, Bapak Ibu saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana pujian kita beriman bahwa hari ini boleh kita bersama-sama di tempat ini dalam rumah gereja ini semata-mata karena karya terbesar Tuhan, karena kasih Tuhan yang indah yang sudah dinyatakan bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk dalam renungan firman, mari kita bersatu dalam doa. Kita menghampiri hadirat Bapa kita di sorga, kita berdoa. Dalam ketertulukan kami Tuhan, kami sepakat dalam roh beriman bersama, membawa syukur kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Bersyukur atas kasih dan setia Tuhan yang memungkinkan kami menjalani kehidupan kami sampai di hari ini, melewati setiap pengalamannya Tuhan, di susah dan senangnya, di sehat dan sakitnya. Terima kasih Tuhan, karena kalau kami boleh ada saat ini, itu semata-mata karena Engkau mengingat kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau
seperti Engkau telah menyertai kami sampai di saat ini. Demikian kami beriman Tuhan, Engkau akan terus memimpin, menuntun kami dengan kasih-Mu dalam kehidupan kami sampai pada kekekalan. Oleh sebab itu Tuhan, kami saat ini menghampiri Engkau dan bersyukur. Tarik diri kami dari rutinitas keseharian kami. Kami rindu, dahaga dan lapar kami akan kebenaran firman dipuaskan dalam minggu Sabat ini Bapa, sehingga kami beroleh kekuatan dan kesegaran yang baru jika Tuhan mengaruniakan hari-hari baru bagi kami di depan. Oleh sebab itu Tuhan, didiklah kami yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami menyiapkan hati pikiran kami. Kau melengkapi hamba-Mu, Engkau memberkati hati kami semua. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Yang pertama sampai ayat yang ke-12 dari Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan di bawah perikop atau judul orang yang buta sejak lahirnya. Demikian bunyi firman Tuhan yang kudus ini. Saya baca bagi kita. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Demikian pembacaan firman Tuhan, dasar untuk renungan kita pada Minggu Selasa yang kelima ini. Kita beriman bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan berlalu. Amin. Harus lebih bersyukur dan harus lebih giat lagi daripada dia yang memiliki kecacatan, tidak punya tangan dan kaki ini. Tuhan punya rencana. Tuhan menjadikan setiap pengalaman kita menjadi alat pekerjaannya, alat kemuliaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa firman Tuhan hari ini menjadi penghiburan dan meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa apapun situasi yang kita alami saat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama seperti di awal tadi, mungkin kita punya kesusahan, beban hidup, pergumulan hidup yang tidak sama seperti orang lain, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin juga kita punya keterbatasan
merasa mohon maaf, mungkin kita punya kekurangan tubuh, tetapi Bapak Ibu cuma yang kasih kita yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Dikatakan bahwa Tuhan lewat dan Tuhan melihat orang buta ini, lalu Dia menghampiri orang buta ini. Bapak Ibu, demikianlah kita beriman. Tuhan Yesus bukan sekedar lewat, tetapi Dia juga datang menjumpai kita. Lalu peristiwa Natal itu, dan Dia juga memulihkan kita sepenuhnya, Bapak Ibu, dari segala ketidaklayakan kita untuk mengalami berkat damai sejahteranya. Ketika kita boleh dihapus dari dosa-dosa kita, dan kita boleh menjadi anak-anaknya yang mewarisi keselamatan daripadanya. Dan sertanya Bapak Ibu, Dia memberikan berkat-berkat untuk menopang kehidupan kita setiap harinya. Bapak Ibu, itu yang Tuhan Yesus sudah lakukan, sedang melakukan, dan mau Dia lakukan bagi kita. Sama seperti firman Tuhan dalam kitab Yesaya 46 ayat 4 atau 5 begitu ya, bahwa sampai putih rambutmu aku tetap diam, aku mau menggendong kamu dan aku sudah melakukannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu tak lekang waktu. Dia terus menyatakan lawatan dan pimpinannya bagi kita. Hari ini minggu Safar kelima, kita menghayati kasih dan setia Tuhan itu bagi kita. Sangat besar, sangat indah seperti lagu pujian kita. Dan hari ini Bapak Ibu kita bersuka kembali kita diteguhkan untuk itu. Maka mari kita meresponi, menanggapi kasih Allah ini sama seperti orang buta ini tadi. Sederhana apa yang Tuhan lakukan, perintahkan bagi dia, pergilah ke kolam Siloam dan bersihlah dirimu. Tidak berat. Kalau kita pikirkan berat, tidaknya begitu apa yang mau Tuhan lakukan, yang perintahkan bagi kita. Hanya kita boleh menjadi anak-anak yang taat, memerhatikan apa yang Tuhan boleh sampaikan bagi kita, menyimpannya dalam hati kita, bahkan juga siap melakukannya dalam kehidupan kita. Itulah definisi ketaatan Bapak Ibu. Kalau sudah taat, maka kita akan dihindarkan dari motivasi yang salah dalam hidup kita. Kita dihindarkan dari pemikiran yang negatif. Kita dihindarkan dari hal-hal yang sifatnya bisa menjerumuskan kita. Mungkin kita bisa ada saat-saatnya dalam keadaan lemah iman kita, dalam keadaan kita meragukan Tuhan. Tapi mari segera bangkit Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kembali responi, kembali imani kebenaran firman Tuhan seperti yang boleh dinyatakan saat ini. Kita dengar, kita perhatikan, dan kita lakukan apa yang sudah Allah perintahkan melalui Alkitab ini, melalui firman-Nya ini. Dan niscaya Bapak Ibu, kita boleh mengalami hidup yang diberkati. Hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi kita untuk mengalami berkat damai sejahtera. Amin. Kita diteguhkan dengan kesaksian dalam bentuk pujian yang disampaikan oleh Bapak Ibu Kadiapa dari lingkungan pelayanan 4 kalau kami persilakan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami boleh mengalami persekutuan yang hangat dan indah. Kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan diri kami agar dalam segala keterbatasan kami Tuhan, bahkan dalam kami terbatas memahami kebenaran firman, tetaplah kuasa Tuhan itu yang menguasai kami dan yang membawa kami pada hidup yang berkemenangan, mengatasi berbagai tantangan dan pergumulan, kesusahan dan kesesakan hidup yang menghimpit kami. Kami boleh dengan sukacita berkata bahwa kami kepunyaan Tuhan dan kami boleh mengalami hidup yang penuh dengan kesukacitaan Tuhan. Terima kasih firman-Mu Bapa dimutraikan dalam loh hati kami, dan senantiasa menuntun kami dalam melewati perjalanan kehidupan kami di tengah dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa bagi seluruh kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Kami doakan kehidupan rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Berkenan Tuhan memberkati agar kehidupan rumah tangga kami boleh mengalami sukacitanya Tuhan. Hadirat Allah berkenan diam di dalamnya Tuhan. Kami boleh merasakan tuntunan Tuhan dalam menjalani kehidupan rumah tangga kami, dalam kami mengupayakan masa depan kami. Maka kami serahkan juga segala rencana dan harapan cita-cita kami di dalam nama Tuhan. Kami mengupayakannya dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh peranan dan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Kami boleh menjadi orang tua yang bijaksana dan penuh kasih serta tanggung jawab bagi anak cucu keturunan kami, sehingga kami boleh membina, mengarahkan, mengajarkan mereka seturut dengan firman Tuhan. Diberkati juga anak cucu keturunan kami Tuhan dalam seluruh fase hidup mereka, mulai dari mereka masih di dalam kandungan, ada dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa remaja pemuda mereka, dalam masa-masa pendidikan mereka, atau sudah ada dalam dunia kerja mereka, mulai membangun kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, kepada kami mendoakan anak cucu kami agar senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, hikmat, akal budi, dan juga kesehatan kekuatan terlebih roh takut akan Tuhan dan iman pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Tuhan boleh karuniakan bagi mereka. Mereka bertumbuh dalam iman yang militan, karakter yang baik, dan mereka siap untuk masa depan mereka Bapa. Untuk menunaikan kepercayaan yang sudah diberikan bagi mereka yang sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan, sehingga hidup mereka Bapa, kabupaten Kapuas ini boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh melanjutkan kehidupan kami beralih dari masa pandemi ke endemi COVID ini. Tuhan telah berkenan memberikan hikmat untuk mengelola hidup kami dengan bijaksana. Berpuji-pujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akhiri doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sampailah saatnya kita sama-sama menyampaikan dan mengucapkan pengakuannya. Marilah bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, jemaat iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, tobat kita dan hidup yang kekal. Tuhan Allah kita dengan nas pengantar. Kepada Tuhan hai suku bangsa, kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 7 sampai 8. Yang ada di surga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Bapak Ibu jemaat milik Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita menjalani hidup kita dengan keyakinan percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dan menolong kita. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah
setia. Engkau tidak akan dipermalukan. Bapak, Ibu Penatua Diakon dan Pendeta, mungkin ada saudara yang dari Yerusalem ini. Kalau ada sedikit informasi tentang kesaksian, Bapak. Hal bau itu dia. Wali kau, orang itu burungnya. Karena kita Bakas dewe perlu dia tuh hai. penguatan, ya, pencerahan. Mungkin nanti lagi kalau kenapa dalam situasi seperti ini kita memang sedikit menguatkan, terutama bagi saudara-saudara kita diakon yang muda, perlu ada penguatan. Yang tua juga tua telah didik. Pengalaman itu dari orang tua. Pertama, sebelum Pak Ibu tahu Pak Ibu pengalaman banyak. Kalau ada misalnya penguatan khusus kita ya tentang firman Tuhan yang mengajak kita untuk senantiasa setia dalam melayani Tuhan. Itu yang kita harapkan seperti ini, sehingga kita tetap terjalin kebersamaan kita seperti ini, melayani dengan serentak dengan satu iman pengharapan hanya kepada Tuhan. Ya. Itu dari kami. Mungkin ada cukup lah. Kalau pengalaman di bidang rohani ini Pak Ketua lagi. Buktinya 3 periode. Tidak semua laki-laki. Jangan tak percaya, tanya sendiri. Mungkin cukup Pak Ketua. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih. Salam untuk kita semua. Mungkin ini menjadi penguatan bagi kita bersama. Kami dari keluarga besar dari silsilah ibu saya berasal dari Desa Pilang. Jadi perkumpulan keluarga kami kemarin itu melakukan kegiatan diakonia. Yang kami tahu pengalaman kecil kami, Desa Pilang ini sangat kuat dengan keharingan. Dan bahkan masa-masa kecil kami itu, datuk kami itu punya rumah-rumah untuk para sahabat. Tetapi puji Tuhan sekian tahun dalam pergumulan keluarga besar kami ini, kemarin kunjungan kami yang kesekian kalinya, banyak tua-tua yang sudah lipat tangan untuk memuji Tuhan dan berdoa. Kemudian kami juga observasi di rumah-rumah yang dulu ada rumah-rumah tua, yang ada rumah-rumah sahabat mereka, semua sudah turun. Jadi rumah-rumah itu memang dalam layanan diakonia keluarga besar kami itu kami doakan itu turun semua, dan tahun ini turun. Dan kami melayani ada 10 keluarga, 5 yang masih Islam, 1 keharingan, 4 yang Kristen. Tetapi kami tidak ada kendala untuk melayani mereka, baik yang Islam, keharingan maupun yang Kristen. Dan yang sangat takjub, salah satu buek kami itu usianya 97 tahun, mukanya masih fresh, kemudian daya ingatnya kuat, semua cerita dia tahu, bahkan ibu saya masih dia ingat namanya. Beliau beragama Islam, tapi kalau kami ajak berdoa, dia lipat tangan. Kami mengatakan bahwa kalau orang Islam mengenal Tuhan Yesus itu adalah Isa. Jadi beliau mengatakan Isa Al-Masih hadir di tempat ini. Jadi sedikit demi sedikit pelayanan itu akan berjalan. Jadi sepertinya kita harus menjadi berkat
bagi saudara-saudara kita, karena kita orang Dayak ini identik dengan keharingan. Jadi perjuangkanlah keluarga kita di samping di lingkungan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mereka di sana supaya iman mereka lebih terbangun dan bangkit? Itu saya bisa bertanya. Lain kali kita rancang. Lain kali kita rancang. Supaya lebih menyentuh. Iya. Ya, lain kali kita rancang. Dan mereka merasa layak ikuti kita dan ikut Tuhan. Terima kasih. Lain kali kita rancang ya. Apa yang kita lakukan. Ya, untuk menutup ibadah kita, sani lah. Tidak ada sani. Tidak ada. Ini ada kegiatan. ya, belum ya. Mari kita berdoa mengakhiri pelayanan kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas semua kasih setiamu ya Bapa, karena begitu besar kasih setiamu atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini untuk melayani jemaat di tempat ini. Kami menyadari, kami mengakui bukan karena oleh kuat gagah kami, tapi semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu lah kami boleh dimampukan untuk kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Bapak atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman yang sudah setiap jemaat juga dengar dan kami juga yang melayani saat ini tidak hanya berlalu begitu saja, tapi melalui firman yang boleh kami dengar, kami boleh menjalaninya dan menyatakannya di dalam setiap kehidupan kami, bahwa kasih Tuhan itu sempurna atas seluruh kehidupan baik jemaat di tempat ini maupun dalam kami penetua diakon yang melayani saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu selalu bekerja atas setiap kami untuk menuntun dan membimbing kami agar apapun yang kami kerjakan lakukan dalam melayani jemaat-Mu dan melayani orang-orang yang ada di sekeliling kami, itu semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pelayanan pada pagi hari ini, baik yang liturgus maupun pemain musik, senyap, dan juga melayani kolektor dan juga yang lainnya. Kami serahkan juga semuanya dalam tangan-Mu. Ibu Pendeta juga yang melayani hari ini, biarlah Tuhan juga memberkati seluruh keberadaannya, seluruh kehidupannya. Suami dan anak-anaknya juga diberkati, selalu mendukung apa setiap pelayanan Ibu Pendeta. Kami serahkan seluruh pelayanan yang Tuhan juga di dalam tangan-Mu. Biarlah Ibu Pendeta boleh menjadi dampak dan berkeluarga dalam setiap pelayanan kehidupannya. Terima kasih Bapak Sudah, terima kasih kami penuh berdiakon juga dan jemaat-Mu. Sebentar lagi juga kami dari sini mau pulang ke tempat kami masing-masing. Penyertaan Bapak sempurna setiap kami, memberkati setiap kami sehingga setiap kami boleh pulang dengan tidak ada kekurangan satu apapun. Penyertaan Bapak sempurna setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus